Aceh, negeri Serambi Mekah yang penuh sejarah, perjuangan, dan misteri. Sebuah wilayah yang tidak hanya dikenal karena kejayaannya di masa lalu, tetapi juga karena kisah-kisah tentang takdirnya di masa depan. Jauh sebelum Indonesia lahir, di tanah yang diselimuti semangat jihad dan kearifan leluhur, telah ada ramalan besar tentang Aceh. Ramalan yang berbicara tentang kembalinya negeri ini sebagai bangsa yang berdiri sendiri. Apakah ramalan itu benar? Dari mana asalnya? Dan bagaimana kaitannya dengan masa depan Aceh? Mari kita telusuri rahasia besar ini hingga ke akar sejarahnya. 1. Aceh sebelum Indonesia lahir, negeri yang berdaulat. Sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh bukanlah bagian dari negara lain. Ia adalah kesultanan yang kuat, berdaulat, dan dihormati di seluruh dunia. Pada abad ke-16 dan ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan pertahanan Islam di Asia Tenggara. Sultan Iskandar Muda membawa Aceh ke puncak kejayaan, menjadikannya sebagai kekuatan besar yang diperhitungkan oleh Portugis, Belanda, dan bahkan Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Namun, dengan masuknya kolonialisme, segalanya mulai berubah. Aceh berjuang selama puluhan tahun dalam Perang Aceh melawan Belanda, dan meskipun Belanda akhirnya menguasai Aceh pada awal abad ke-20, semangat perlawanan rakyat Aceh tak pernah padam. Di tengah-tengah pertempuran dan perjuangan, muncullah ramalan yang mengejutkan, bahwa suatu hari, Aceh akan kembali menjadi negeri yang merdeka. 2. Ramalan-ramalan kuno tentang Aceh merdeka. Dalam sejarah Aceh, terdapat berbagai ramalan yang diceritakan turun-temurun oleh para ulama, tokoh adat, dan sejarawan. Salah satunya berasal dari Syekh Abdul Rauf Asingkili, seorang ulama besar Aceh yang dikenal memiliki ilmu kebijaksanaan tinggi. Beliau pernah menyampaikan bahwa Aceh akan mengalami masa-masa sulit, terjajah, dan ditindas. Namun, di suatu masa, negeri ini akan bangkit kembali. Akan datang suatu zaman, di mana darah yang tumpah di tanah ini akan menjadi saksi kebangkitan negeri ini sebagai bangsa yang berdaulat. Begitu bunyi salah satu ramalan yang dikaitkan dengan perjuangan Aceh. Syekh Kuala, ulama besar Aceh yang dipercaya memiliki firasat tentang masa depan. Konon, beliau pernah menyampaikan bahwa Aceh akan berada di bawah kekuasaan asing, tetapi suatu hari akan kembali seperti masa kejayaannya. Tak hanya itu, ramalan juga muncul dari kisah-kisah rakyat yang diceritakan dalam Hikayat Perang Sabi, sebuah karya sastra epik Aceh yang menyebutkan bahwa negeri ini akan kehilangan kedaulatannya, tetapi tidak untuk selamanya. Lalu, apakah ini hanya mitos? Atau ada bukti-bukti nyata yang mengarah pada kebenaran ramalan ini? 3. Aceh dan momen-momen yang hampir membawanya kembali merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa ada beberapa momen di mana Aceh nyaris menjadi negara yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah saat Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menduduki Indonesia. Pada masa itu, Aceh sempat mendapatkan otonomi lebih besar. Bahkan rakyat Aceh banyak membantu Jepang dengan harapan akan diberikan kemerdekaan penuh. Namun, setelah Indonesia merdeka, Aceh kemudian dimasukkan dalam wilayah Republik Indonesia tanpa adanya konsultasi penuh dengan rakyatnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memicu perlawanan dari kelompok-kelompok di Aceh, termasuk lahirnya Gerakan Aceh Merdeka, GAM, pada tahun 1976 di bawah pimpinan Hasan Tiro. Meskipun pada 2005 Aceh mendapatkan status otonomi khusus setelah perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia, banyak yang berpendapat bahwa ini belum cukup untuk memenuhi ramalan tentang kemerdekaan penuh Aceh. 4. Apakah ramalan itu akan menjadi kenyataan? Melihat situasi dunia saat ini, banyak yang bertanya, apakah ramalan tentang Aceh merdeka benar-benar akan terjadi? Beberapa pengamat politik dan sejarah melihat bahwa dunia kini mulai memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu hak penentuan nasib sendiri. Negara-negara seperti Kosovo berhasil merdeka, sementara Skotlandia dan Catalonia terus memperjuangkan referendum kemerdekaan mereka. Aceh, dengan sejarah panjangnya sebagai wilayah yang pernah berdaulat, bisa jadi suatu hari nanti akan kembali memperjuangkan statusnya. Apalagi, jika konflik kepentingan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin tajam, kemungkinan tuntutan kemerdekaan bisa semakin menguat. Namun, semua ini bergantung pada rakyat Aceh sendiri. Apakah mereka akan mengikuti jejak para leluhur dan memenuhi ramalan tersebut, atau tetap berada dalam bingkai NKRI dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Hanya waktu yang bisa menjawab apakah sejarah akan kembali berulang, atau jika ramalan ini hanya akan menjadi bagian dari legenda yang dilupakan.